Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, terutama nikmat iman dan Islam. Sholawat bertangkaikan salam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan Nabi besar kita, yakni Habibina wa Syafi'ina wa barik wa maulana Muhammadin Sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Putri Sazwina, NIM 211110018. Berdirinya saya di sini sebagai moderator. Saya dari kelompok 4 Ilmu Sosial Dasar yang akan membimbing jalannya presentasi kali ini, dan dengan tema pelapisan sosial dan kesamaan derajat. Berikut anggota kelompok dari kelompok 4. Yang pertama Putri Sazwina, yang kedua Vina Rohmatika, yang ketiga Putri Hatami, dan yang terakhir Munawaroh. Pendahuluan. Stratifikasi sosial atau pelapisan sosial adalah perbedaan individu atau kelompok dalam masyarakat yang menempatkan seseorang pada kelas-kelas sosial yang berbeda-beda secara hierarki dan memberikan hak serta kewajiban yang berbeda-beda pula antara individu pada suatu lapisan sosial lainnya. Pada dasarnya, stratifikasi sosial terbagi atas persamaan derajat yang memiliki oleh suatu kelompok hingga membentuk lapisan sosial di masyarakat. Akhir-akhir ini sering timbul pertikaian karena perbedaan-perbedaan kecil yang sedikit menyinggung masalah sosial dan juga kesamaan derajat. Maka kami sebagai mahasiswa memiliki bentuk kepedulian untuk memberikan kontribusi ini, minimal dengan menyusun makalah yang berkaitan dengan berbagai pengetahuan akan pelapisan sosial dan kesamaan derajat. Daftar isi yang pertama yaitu teori pelapisan sosial, yang kedua yaitu terjadinya pelapisan sosial, dan yang ketiga yaitu kesamaan derajat. Kita beralih ke pembahasan. Pembahasan yang pertama yaitu mengetahui apa itu teori pelapisan sosial. Pembahasan yang kedua yaitu mengetahui bagaimana terjadinya pelapisan sosial. Dan pembahasan yang ketiga mengetahui apa yang dimaksud dengan kesamaan derajat. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu mengetahui apa itu teori pelapisan sosial, yang akan dibacakan atau disampaikan oleh teman saya. Untuk saudari Vina Rohmatika, saya silakan. Baik, terima kasih pada moderator yang telah memberikan saya waktunya. Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang teori pelapisan sosial. Saya di sini akan menjelaskan tentang pengertian pelapisan sosial. Apa itu pelapisan sosial? Pelapisan sosial adalah pembedaan penduduk atau masyarakat ke dalam kelas-kelas secara bertingkat atau bisa disebut dengan hierarki. Hal tersebut dapat kita ketahui adanya kelas-kelas tinggi dan kelas-kelas yang lebih rendah dalam masyarakat. Perubahan masyarakat tradisional ke arah modern menimbulkan pergeseran peran serta fungsi dan lembaga-lembaga lama ke yang baru. Ada yang mempertahankan status quo dan memandang perubahan sebagai ancaman. Di lain pihak, terdapat golongan elit baru yang melancarkan pembaharuan. Selanjutnya saya akan membahas tentang teori pelapisan sosial. Teori pelapisan sosial sini ada beberapa pendapat sarjana memiliki tekanan yang berbeda-beda dalam menyampaikan teori-teori tentang pelapisan masyarakat. Di antara lain pendapat tersebut dari Aristoteles, yaitu membagi masyarakat berdasarkan golongan ekonominya, sehingga ada yang kaya, menengah, dan melarat. Dan pendapat yang kedua yaitu dari Profesor Dr. Andes Selo Sumardjan dan Sulaiman Soyamardi SHMA, yang menyatakan bahwa selama di dalam masyarakat ada sesuatu yang dihargai olehnya, dan setiap masyarakat pasti mempunyai sesuatu yang dihargainya, maka barang itu akan menjadi bibit yang menumbuhkan adanya sistem berlapis-lapis dalam masyarakat. Selanjutnya, di sini ada pergolongan masyarakat dalam lapisan masyarakat. Pergolongan ini dibagi menjadi 4. Pertama, ukuran kekayaan. Kedua, ukuran kehormatan. Ketiga, ukuran kekuasaan. Dan keempat, ukuran ilmu pengetahuan. Baik, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan materi selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri selanjutnya. Baiklah, terima kasih kepada saudari Vina Rohmatika.
Kita lanjut ke pembahasan yang selanjutnya, yaitu mengetahui bagaimana terjadinya pelapisan sosial yang akan disampaikan oleh Saudari Putri Hatami. Perkenalkan, nama saya Putri Hatami dengan NIM 211110017 akan melanjutkan penjelasan materi pelapisan sosial dan kesamaan derajat tentang terjadinya pelapisan sosial. Terjadinya pelapisan sosial dibagi menjadi dua, yaitu terjadi dengan sendirinya dan terjadi dengan disengaja. Terjadinya pelapisan sosial yang terjadi dengan sendirinya merupakan orang yang menduduki lapisan tertentu bukan berdasarkan kesengajaan yang disusun oleh masyarakat itu, tetapi berjalan secara alamiah dengan sendirinya. Oleh karena sifatnya yang tanpa disengaja inilah, maka bentuk pelapisan dan dasar daripada pelapisan ini bervariasi menurut tempat, waktu, dan kebudayaan masyarakat dimanapun sistem itu berlaku. Pada pelapisan ini, yang terjadi dengan sendirinya, maka kedudukan seseorang pada suatu strata tertentu adalah secara otomatis. Misalnya karena usia seseorang itu lebih tua, karena kepemilikan kekayaan atau kekuasaan, kepandaian yang lebih, atau seseorang yang memiliki bakat seni atau sakti. Kemudian terjadinya pelapisan sosial yang terjadi dengan disengaja. Sistem pelapisan ini disusun dengan sengaja ditujukan untuk mengejar tujuan bersama. Di dalam pelapisan ini ditentukan secara jelas dan tegas adanya wewenang dan kekuasaan yang diberikan kepada seseorang. Dengan adanya pembagian yang jelas dalam hal wewenang dan kekuasaan ini, maka di dalam organisasi itu terdapat peraturan, sehingga jelas bagi setiap orang yang di tempat mana letaknya kekuasaan dan wewenang yang dimiliki dalam organisasi, baik secara vertikal maupun horizontal. Sistem ini dapat kita lihat misalnya dalam organisasi pemerintahan, organisasi politik, di perusahaan besar. Di dalam sistem organisasi yang disusun dengan cara ini mengandung dua sistem. Yang pertama, sistem fungsional. Apa sih sistem fungsional itu? Sistem fungsional adalah pembagian kerja pada kedudukan yang tingkatnya berdampingan dan wajib bekerja sama pada kedudukan yang sederajat. Contohnya, dalam organisasi perkantoran terdapat kerjasama antara ketua, seksi, dan lain-lain. Yang kedua, sistem skalar. Sistem skalar adalah pembagian kekuasaan berdasarkan tangga atau jenjang berdasarkan bawah ke atas. Sekian penjelasan dari terjadinya pelapisan sosial. Kemudian materi selanjutnya adalah Terima kasih kepada Putri Hatami. Baiklah, kita masuk ke pembahasan yang terakhir, yaitu mengetahui apa yang dimaksud dengan kesamaan derajat yang akan disampaikan atau dijelaskan oleh Saudari Munawaroh. Oke, baik, saya akan melanjutkan tentang kesamaan derajat. Kesamaan derajat adalah suatu yang membuat bagaimana semua masyarakat yang ada dalam kelas yang sama tiada perbedaan kekuasaan dan memiliki hak yang sama sebagai warga negara, sehingga tidak ada dinding pembatas antara kalangan atas kalangan bawah. Hak dan kewajiban sangat penting ditetapkan dalam perundang-undangan atau konstitusi. Undang-undang itu berlaku bagi semua orang tanpa terkecuali dalam arti semua orang yang memiliki kesamaan derajat. Kesamaan derajat ini terwujud dalam jaminan hak yang diberikan dalam berbagai faktor kehidupan. Setelah itu ada massa dan elit. Massa menunjukkan sesuatu pengelompokan secara kolektif yang elementer dan spontan, tapi secara fundamental berbeda dengan yang hal lain. Massa diwakili oleh orang-orang yang berperan serta dalam perilaku massal seperti mereka yang terbangkitkan oleh beberapa peristiwa nasional. Elit ialah untuk menunjukkan sekelompok orang yang dalam masyarakat bisa menempati kedudukan tinggi. Elit secara khusus diartikan sekelompok orang terkemuka di bidang-bidang tertentu, dan khususnya golongan yang kecil yang memegang kekuasaan. Oke, mungkin penjelasan kali ini. Saya sebagai moderator undur diri. Apabila ada kata-kata yang tidak mengenakan di hati Anda semua, tolong dimaafkan.
Cukup sekian dari saya dan kelompok 4, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.